Siap bersalam. Selamat pagi, Pak. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya? Ya. Oke. Baik, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran pada pagi ini, kita mengawali dengan berdoa dulu ya. Oke, bagi pembawa doa, Pak mempersilakan untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Pak dan teman-teman, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa dalam nama Bapa Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik. Sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran, untuk menambah semangat kita pagi ini, Ya, Pak. kita menyanyikan dulu satu buah lagu wajib lesson. Oke, siapa yang mau melakukan silakan. Oke, silakan. Kita pakai berdiri ya. Sambil tepuk tangan. Sebelum kita mulai dengan kegiatan belajar mengajar, Pak mau absen dulu ya? Iya, Kak. Absen dulu. Yang pertama, Aprilia bisa Lisao. Hadir, Pak. Ada yang tidak hadir kan? Iya, Pak. Ada. Kenapa mereka? Sakit. Ada yang apa? Iya, Pak. Yang kedua, Bernard Robertus Kae. Kita masuk kita kegiatan belajar. Pak mau tanya dulu, materi minggu lalu, ada yang masih ingat? Ada tentang sistem dan demokrasi Pancasila di Indonesia. Ya, minggu lalu itu kita belajar tentang sistem dan demokrasi Pancasila di Indonesia. Nah, ya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Jadi itu ya? Nah, berikutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban Negara. negara. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Di situ ada dua ya. Ya, Kak. Hak dan kewajiban warga negara terhadap negara dan hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Kasus pelanggaran hak warga negara. Ini penyebabnya. Yang pertama, Pendidikan tidak merata. yang kedua, Munculnya ketidakadilan hukum. yang ketiga, Menciptakan kegaduhan di perusahaan. Yang keempat, tidak mendapatkan kesempatan mendidik. Yang kelima, banyaknya anak di bawah umur yang harus mencari penghasilan. Yang keenam, tingginya angka pengangguran. Yang ketujuh, pelanggaran hak cipta. pelanggaran hak cipta. Jadinya, kenapa sampai terjadi kasus pelanggaran HAM itu pengaruh? Yang pertama, pendidikan tidak merata, sampai dengan yang terakhir ya, pelanggaran hak cipta. Videonya. Oke, perhatikan ya. Nonton video ini secara baik ya. Oke, perhatikan.
Kalian sudah menonton video tadi? Sudah? Kalau sudah, mau bertanya tentang apa yang kalian nonton tadi, video tadi, yang sudah ditayangkan di depan tadi. Masalah-masalah apa yang kalian nonton di dalam video tadi? Siapa yang bisa menjawab? Oke, dari kelompok kesehatan. Oke, berdiri saja. Dengan menonton tayangan video tadi, saya mengidentifikasi masalah-masalah, yaitu masih banyak terjadinya pelanggaran pengingkaran kewajiban warga negara. Coba ulang lagi. Dengan menonton tayangan video tadi, saya mengidentifikasikan masalah-masalah, yaitu masih banyak terjadinya pelanggaran pengingkaran kewajiban warga negara. Masih banyak ya terjadinya pelanggaran pengingkaran warga negara. Kelompok yang berikut. Oke, silakan berdiri. Dengan menonton tayangan video tadi, saya mengidentifikasi masalah, yaitu masalah terjadinya pelanggaran hak warga negara, padahal di negara kita sudah undang-undang yang mengatur. Sudah ada undang-undang yang mengatur ya? Baik, silakan duduk kembali. Baik ya, itu ya masalah-masalah kalian yang kalian nonton dalam video atau dalam tayangan tadi. Baik, berikutnya Pak akan membagikan LKPD. Di situ sudah ada petunjuk. LKPD nanti kalian petunjuknya diskusikan, diskusi secara kelompok tentang masalah-masalah apa yang tadi yang kalian sudah sebut tadi. Baik, setelah kalian sudah mendapatkan LKPD, silakan kalian bekerja secara kelompok masing-masing ya. Bekerja, berdiskusi. Kalau memang ada yang belum jelas silakan tanya ke Pak ya. Oke. Kelompok 1 dan kelompok 2 silakan ya. Oke. Sesuai dengan yang kalian mempermasalahkan. Silakan bekerja. Ini Pak, kami sudah tulis. Habis tulis tadi Pak. Pintar ya Kak.
sudah selesai? Sudah. Ya. Baik, kalau begitu kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Silakan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman sekalian. Selamat pagi. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Di sini saya akan memberikan contoh pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu yang pertama melakukan pelanggaran hukum, yang kedua merusak fasilitas umum, yang ketiga tidak menghormati HAM, yang keempat tidak membayar pajak, yang kelima terlibat aksi terorisme, yang keenam melakukan kekerasan berbau sara, yang ketujuh merusak lingkungan, kedelapan melakukan perundingan atau bullying, yang kesembilan melanggar peraturan berlalu lintas. Sekian dan terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan. Cukup tepuk tangannya itu. Baik, yang berikutnya dari kelompok 2, silakan mempertanggungjawabkan hasil kalian. Selamat pagi Kak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Faktor yang menjadi penyebab pelanggaran hak dan meningkatkan kewajiban warga negara yaitu 1. Sikap egois. Sikap ini menyebabkan seseorang selalu menuntut hak sementara kewajiban diabaikan. Kedua, sikap tidak toleran. Sikap ini ditimbulkan rasa saling tidak menghargai seperti kejahatan. Sekian dan terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan. Baik kan? Sudah ya? Kalian sudah menyajikan hasil dari diskusi kalian dari kelompok masing-masing. Hasilnya cukup memuaskan ya. Kalian mengidentifikasi masalah sekaligus kalian mendiskusikan. Baik. Berikutnya kalian memberikan kesimpulan dari apa yang kalian sudah presentasikan tadi, hasil diskusi kalian. Silakan dari kelompok yang pertama untuk memberikan kesimpulan. Silakan. Silakan mau pakai berdiri juga silakan. Jadi kami dari kelompok 1 akan menyimpulkan hasil diskusi yang kami sampaikan tadi bahwa setiap warga negara memiliki sejumlah kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan. Berbagai kewajiban ini harus dilaksanakan agar kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara berjalan seimbang. Tetapi pada kenyataan masih banyak pengingkaran kewajiban warga negara yang terjadi hingga saat ini. Sekian dari saya. Baik, berikutnya yaitu dari kelompok 2, silakan berikan kesimpulan atas hasil tadi. Silakan. Kesimpulan dari kelompok 2 yaitu secara garis besar hak yang mempererat semua hal yang harus diperoleh atau didapatkan negara akan dapat berjalan dengan baik apabila hak dan kewajiban berlaku seimbang. Sekian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu. Baik ya, saya mau bertanya. Menurut apa yang kamu rasakan saat ini tentang pembelajaran, perasaan kalian bagaimana? Senang. Senang? Ya. Yakin? Yakin. Apa yang membuat kalian merasa senang, yakin, dan lain sebagainya tadi? Pak gurunya, Kami dapat mengetahui pengingkaran kewajiban warga negara yang terjadi di wilayah kita Di Indonesia. Indonesia. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Kenapa kamu merasa senang? Pernah? Dengar? Silakan, kenapa apa? Mungkin dengan tayangan video ini yang membuat kamu merasa senang kan? Ya. Oke. Kalau begitu, Kak
sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi ini, Pak mau memberikan kalian tugas. Tugasnya ini kalian membaca kembali buku untuk kita pelajari minggu depan. Halaman 32 di buku kelas 12 ya. Oke. Jangan lupa ya baca itu. Setelah itu kita minggu depan memulai kegiatan belajar dan materi tersebut. Oke, tadi kita mengawali kegiatan dengan berdoa. Di akhir juga kita mengawali dengan berdoa. Oke. Bagi yang membawakan doa penutup, mau berikan kesempatan, silakan. Memimpin doa teman-temannya untuk kita menutupi pelajaran tadi. Oke, silakan siapa? Oke, silakan berdiri saja. Siapa? Marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih ya.